Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Bagus Prayoga dengan NIM 12140310268 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Al-Quran dengan dosen pengampu Pak Mursal MPDI. Baiklah, di sini ada pun judul dari tugas video dari saya, yaitu Ilmu Aqsamul Al-Quran. Ilmu Aqsamul Quran adalah salah satu disiplin ilmu yang mempunyai peranan sangat penting bagi seorang pelajar dan kepada semua umat Islam secara umumnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, sebagian orang kafir Quraisy ingin menandinginya. Mereka buat untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan cara membuat ungkapan-ungkapan dan syair yang sengaja untuk merendahkan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi menghadapi tantangan yang luar biasa dari masyarakat kafir Quraisy pada saat itu. Namun, sebagian dari kalangan kafir Quraisy menerima kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari sini kita dapat memahami bahwa bagi orang yang bersih jiwanya dan tidak kotor hawa nafsunya, mereka siap menerima kebenaran agama dengan mudah, lancar, serta insaf. Mereka tidak membutuhkan argumentasi, teori muluk-muluk, bukti-bukti, maupun ucapan-ucapan yang diperkuat secara taukid atau sumpah. Sebaliknya, bagi orang yang jiwanya dikotori hawa nafsu, kebatilan, dan tipuan setan, mereka tidak akan mau menerima kebenaran agama. Mereka menerima kebenaran agama setelah jiwanya dimasuki bentuk-bentuk ungkapan yang menenangkan jiwa, baik diberi penguat, taukid, ataupun sumpah kosam. Menurut bahasa, aqsam merupakan lafal jamak dari kata kasam. Sedangkan kata kasam sama artinya dengan kata halaf dan yamin, karena memang satu makna, yakni berarti sumpah. Sumpah dinamakan dengan yamin karena orang Arab kalau bersumpah saling memegang tangan kanan masing-masing. Kasam dan yamin merupakan sinonim yang didefinisikan untuk memperkuat maksud sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang lain yang memposisikan posisi yang lebih tinggi. Menurut istilah, kasam diberi definisi sebagai berikut. Sumpah ialah mengikatkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan. Bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata ataupun secara keyakinan. Sumpah itu dalam ucapan sehari-hari merupakan salah satu cara menguatkan pembicaraan yang diselipi dengan persaksian atau pembuktian yang mendorong lawan pembicara untuk mempercayai dan menerimanya. Sebab pembicaraannya yang diperkuat dengan sumpah ini berarti sudah dipersaksikan di depan Tuhan. Bentuk sumpah itu tidak hanya terdapat dalam Al-Quran saja, juga tidak hanya dalam bahasa Arab, melainkan umum dan terdapat dalam kitab suci serta segala bahasa di dunia, baik Arab, Inggris, Prancis, dan sebagainya, termasuk pula bahasa Indonesia. Dr. Bakri Syekh Amin dalam buku At-Tabirul Fani fil Quran menjelaskan beberapa bentuk sumpah yang biasa terjadi di kalangan orang Arab sebagai berikut. Dengan bentuk salam-salaman tangan kanan mereka, dengan bentuk memercikkan minyak wangi ke tangan atau pakaian mereka, dengan bentuk saling mengikatkan
tampar yang satu kepada yang lain dengan bentuk tekad atau nazar dan dengan bentuk-bentuk yang lain. Dilihat dari segi fiilnya, qasam Al-Quran itu ada dua macam, yaitu ada kal zahir, jelas tegas, dan ada kalanya mundur tidak jelas tersirat. Zahir adalah sumpah yang di dalamnya disebutkan fiil qasam dan muqassam bih. Dan di antaranya ada yang dihilangkan fiil qasamnya, sebagaimana pada umumnya, karena dicukupkan dengan huruf jar berupa ba, wawu, dan ta. Di beberapa tempat qasam terkadang didahului dimasuki la nafi. Dikatakanlah di dua tempat ini adalah la nafi yang berarti tidak, untuk menafikan sesuatu yang tidak disebutkan yang sesuai dengan konteks sumpah dan takdir perkiraan. Artinya adalah tidak benar apa yang kamu sangka bahwa hisab dan siksa itu tidak ada. Kemudian baru dilanjutkan dengan kalimat Aku bersumpah kepadamu dengan hari itu dan nafsu itu. Tetapi aku bertanya kepadanya tanpa sumpah, apakah kamu mengira bahwa kami akan mengumpulkan tulang belulangmu setelah hancur berantakan karena kematian? Sungguh masalahnya teramat jelas, sehingga tidak lagi memerlukan sumpah. Tetapi dikatakan pula, la tersebut zidah tambahan pernyataan jawab qasam dalam ayat di atas disebutkan tetapi telah ditunjukkan oleh perkataan sesudahnya. Takdir adalah sungguh kamu akan dibangkitkan dan akan dihisab. 2. Mudmar adalah sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqassam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab qasam. Dilihat dari segi muqassam bihnya, maka qasam ada 7 macam. Qasam dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifatnya yang terdapat pada 7 ayat, di antaranya seperti surat Al-Hijr ayat 92. Yang kedua, qasam dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam surat Asy-Syams ayat 5. Yang ketiga, qasam dengan yang dikerjakan Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam surat At-Tur ayat 1. Qasam yang keempat, qasam dengan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam surat An-Nazi'at ayat 1-3. Yang kelima, qasam dengan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam surat Al-Hijr ayat 72. Yang keenam, qasam dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, qasam dengan waktu seperti dalam surat Ad-Duha ayat 1-2. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah, dari pembahasan dapat kita tarik kesimpulan bahwa sumpah ialah mengikatnya jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya, yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata maupun secara keyakinan. Rukun-rukun yang ada dalam aqsam Al-Quran adalah fi'il qasam, muqassam bih, dan muqassam alaih. Huruf-huruf yang digunakan dalam aqsam pertama huruf waw dan huruf ba. Sumpah yang menggunakan huruf waw tidak perlu menggunakan lafaz aqsam. Ahlafa, sumpah yang menggunakan huruf ba disertai dengan kata menunjukkan sumpah dan boleh tidak menyertakan sumpah. Baiklah,
Itu saja penjabaran materi dari saya, Riza Bagus Prayoga. Apabila saya ada salah kata maupun salah sikap, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.